Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pikiran kita, akal budi kita lebih gampang menyerap cara pandang dunia ini. Oleh karena itu Alkitab menasihati kita agar kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi kita mengalami pembaharuan di dalam akal budi kita supaya kita mengenal kehendak Allah. Saudara, penting sekali sebagai orang percaya kita ditransformasi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus supaya kita memahami rencana Tuhan, memahami kehendak Tuhan, memahami akan apa yang Tuhan telah kerjakan. Karena apa dan siapa Tuhan itu berbeda dengan apa yang dunia pikirkan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen yang memiliki cara pandang tentang keselamatan sebagaimana pada umumnya di dalam keyakinan-keyakinan yang ada di dalam dunia ini. Saudara, hal ini tidak mengherankan karena semua keyakinan memiliki pemikiran yang sama, bahwa keselamatan itu perlu diusahakan oleh manusia, baik dengan cara ritualnya ataupun dengan cara melakukan kebaikan-kebaikannya. Saudara, tidak heran berapa banyak orang Kristen tidak memiliki keyakinan bahwa ia sudah diselamatkan. Padahal dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Ketidakyakinan tersebut dapat muncul karena berpikir masakan keselamatan begitu mudahnya. Atau ada yang meyakini bahwa meski mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka harus melakukan ini dan itu untuk memastikan keselamatan. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa Kristus sudah membayar atau menebus kita dengan lunas oleh darahnya. Saudara, satu hal yang perlu kita renungkan. Apakah kebaikan dan ritual kita bisa lebih berharga daripada darah Yesus Kristus di hadapan Allah? Saudara, mari kita membaca Galatia pasal 3 ayat 1-9. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja di Galatia sangat dipengaruhi oleh orang-orang Kristen yang maunya hidup tetap di dalam melakukan hukum-hukum Taurat. Karena mereka menganggap bahwa Kristus tidak cukup. Sebab Allah sudah memberikan Taurat, maka mereka mengajarkan bahwa meski sudah percaya Kristus, maka mereka harus melakukan hukum Taurat agar dibenarkan. Saudara, bagaimana Rasul Paulus menolong gereja di Galatia? Dan saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya berdasarkan karya Kristus yang membenarkan orang percaya dan menjadikannya anak-anak Allah. Bukan karena kebenaran dari usaha perbuatan manusia, baik di dalam melakukan ritual ataupun melakukan kebaikan. Saudara, firman Tuhan berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu.
Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menerima Roh Kudus sebagai orang percaya itu satu pemberian yang agung. Saudara, Rasul Paulus mau mengatakan jemaat di Galatia adalah jemaat yang bodoh. Mengapa? Saudara, mereka menerima Roh Kudus apakah karena mereka melakukan hukum Taurat? Mereka menerima Roh Kudus apakah mereka melakukan ritual-ritual? Mereka menerima Roh Kudus apakah mereka karena mereka berbuat baik? Saudara, tidak. Saudara, Roh Kudus tidak dapat dibandingkan dengan kebaikan kita. Roh Kudus tidak dapat dibandingkan dengan ritual-ritual kita. Roh Kudus tidak dapat dibandingkan dengan perilaku-perilaku hidup kita. Saudara, orang-orang perjanjian lama, yaitu orang-orang Israel. Siapakah yang menerima Roh Kudus? Saudara, tidak semua orang Israel. Hanya orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang Allah pilih untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini sebagai orang percaya kita menerima Roh Kudus. Apakah karena kita ini benar, kita ini baik? Tidak. Tetapi karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menerima Roh Kudus di luar Kristus, tidak ada. Betapapun salehnya dia dalam kehidupan kepercayaannya, betapapun kusuknya dia dalam kehidupan kepercayaannya, saudara, tidak ada seorang pun yang diberikan Roh Kudus di dalam hatinya. Hanya orang-orang yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Yang dibenarkan hanya oleh Yesus Kristus. Saudara, ketika Allah memberikan kita Roh Kudus ke dalam kita, saudara, kita disebut anak-anak Allah. Saudara, Alkitab ketika berbicara engkau dan saya orang percaya sebagai anak-anak Allah, saudara, itu bukan isapan jempol atau sebuah janji. Tetapi itu sebuah realita di mana Roh Kudus yang Maha Kuasa itu, dia tinggal di dalam hati kita. Saudara, dia itu jaminan akan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, marilah kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan demikian, kita bisa melihat firman Tuhan itu sebagai berkat anugerah Tuhan yang besar kepada kita. Saudara, jikalau hidup kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara, hidup kita selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kedagingan kita. Tetapi saudara, ketika hidupmu dan hidupku dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau menjadikan firman Tuhan itu sebagai kesukaan hidupmu. Dan engkau selalu rindu melakukannya. Yang kedua, saudara, orang yang hidup karena iman kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang diberkati Allah sebagaimana dengan Abraham. Saudara, firman Tuhan berkata begini, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Saudara, kita tahu, saudara-saudara, Abraham itu adalah sebetulnya adalah orang bersama keluarga yang menyembah ilah-ilah atau politeisme. Namun saudara, Allah memilih Abraham. Saudara, karena Allah memilih Abraham, maka Abraham menjadi orang beriman. Saudara, ketika dia menjadi orang beriman, maka dia hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Saudara, Abraham dipilih bukan karena dia lebih baik daripada Terah, atau dia lebih baik daripada orang-orang yang di Ur Kasdim. Tetapi dia dipilih Tuhan semata-mata karena kemurahan Tuhan. Supaya dia boleh menjadi bapa orang beriman.
Saudara, kepada Abraham, Allah sudah menjanjikan akan Mesias, bahwa segala bangsa akan diberkati melalui keturunan daripada Abraham. Yang dimaksud keturunan di sini bukannya jamak, tetapi tunggal, yaitu saudara melalui Kristus. Saudara, disitulah saudara-saudara kita melihat bahwa iman kita kepada Kristus itu adalah iman Abraham. Disitulah saudara, ketika kita percaya kepada Kristus bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, dan kita orang yang dibenarkan adalah orang-orang yang menerima berkat-berkat rohani sebagaimana Abraham mengalaminya. Itu yang Alkitab katakan, bahwa orang yang beriman kepada Kristus, dia adalah orang yang diberkati sebagaimana Abraham diberkati. Saudara, saya percaya, berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya tidak dapat diraih oleh orang-orang di dunia ini. Karena berkat yang Tuhan berikan adalah berkat sorgawi, berkat yang khusus bagi kita. Di mana Kristus berkata, damai yang kuberikan kepadamu tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Saudara, oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita hidup dengan iman kepada Dia. Saudara, jikalau engkau dan saya yang sudah berada di dalam Kristus, tapi engkau dan saya berjalan tidak dengan iman, maka engkau dan saya menjadi orang-orang yang rugi. Karena iman kepada Tuhan Yesus menandakan saya terbuka kepada intervensi Tuhan. Saudara, keterlibatan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan ingin memberkati hidup kita. Oleh karena itu, saudara, janganlah menjadi orang Kristen KTP atau orang Kristen separuh-separuh. Artinya, separuh kaki sepertinya rohani, separuh kaki sangat duniawi. Maka engkau dan saya akan kehilangan berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi engkau dan saya. Saudara, mari kita hidup di dalam iman kepada Kristus sebagaimana Abraham. Karena orang-orang seperti itu Alkitab katakan, merekalah yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami, sehingga melalui firman-Mu kami mengerti bagaimana Tuhan memberkati kami, yaitu kalau kami belajar beriman seperti Abraham, yaitu kepada Kristus. Tuhan, tolong kami sebagai orang percaya supaya kami tidak mendua hati, tapi kami sepenuh hati percaya kepada Tuhan dalam arti kami bersandar kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan ingin memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.